Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari pada bab 4 mengenai control statement, maka kita pada bab 5 ini akan masuk ke dalam bab mengenai array, string, dan pointer. Tiga hal ini disampaikan sekaligus karena memang saling berhubungan satu dengan yang lainnya ya. Kita akan bahas tentang deklarasi array, bagaimana menginisialisasi array, 2 dimensi dan 3 dimensi, kelas array dalam C# ya. Kemudian untuk string kita akan coba membuat string ya, mengakses, kemudian menyambung dan sebagainya. Kemudian terakhir kita akan membahas tentang pointer. Mungkin beberapa orang atau kebanyakan dari mahasiswa di semester 1 ini belum belajar pointer mungkin ya. Memang konsepnya agak abstrak sehingga di sini perlu kita bahas. Dan ini memang untuk pemrograman low level ya, untuk microcontroller misalnya, itu sangat dipakai sekali konsep dari pointer ini. Nah, kita masuk ke bab yang pertama. Sebab yang pertama itu tentang array ya. Apa itu array? Array itu simpelnya begini. Dia bilangan juga. Tapi bilangannya itu terdiri atas banyak elemen yang berurutan dan tipe bilangannya harus sama. Dan ini diakses menggunakan indeks. Ini sangat banyak gunanya untuk pemrograman karena membuat program itu menjadi simpel ya. Nah, untuk tipe bilangan array ini berbeda cara inisialisasi dengan tipe bilangan yang biasa, seperti misalkan kalau bukan array kan untuk double hanya tinggal double tinggi sama dengan berapa gitu. Nah, kalau untuk array memang agak panjang ya, lebih panjang daripada tipe bilangan biasa. Nah, cara seperti ini. Kita ingin tipe bilangan apa array itu? Misalkan double. Double kurung buka kurung tutup. Nah, ini nama variabel array-nya. Kemudian new double. Nah, ini jumlah dari elemennya. Berapa jumlah elemennya? Nah, kita ambil contoh ini ya. Misalnya kita ingin membuat satu variabel array berupa tinggi ya, namanya tinggi. Tinggi ini, variabel array tinggi ini memiliki 5 elemen. Elemen yang pertama disebut elemen 0, elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4 ya. Sehingga elemen 0 bernilai 99, elemen 1 bernilai 98, elemen 2 bernilai 92, elemen 3 97 dan elemen 4 95. Nah, di sini ya, kita lihat. Nah, untuk menginisialisasi array itu bisa kita menggunakan gaya seperti ini, integer, buka tutup seperti ini, atau bisa juga seperti ini, atau bisa juga seperti ini. Ini pilihan saja ya, sesuai dengan selera saja. Ini boleh seperti ini. Tapi kalau kita pilih yang tengah, ini harus pas ini. Kalau di sininya ada 5, maka di sini pun harus 5. Memang yang paling mudah yang atas ya. Nah, sekarang kita coba program ini ya. Kita program ini. Kita jalankan program kita. Kita jalankan. New project, console application. Ini kita namakan coba array ya. Ini jangan ada spasi ya, jangan lupa ya. Coba array. Oh iya, untuk menyimpan program kita, ini kita simpan dengan klik yang tombol ini ya, save all ya, save all. Nah, ini namanya, nama projectnya.
Ini nama solutionnya. Nanti kita bisa pilih di sini mau simpan di mana. Nah kalau saya anjurkan jangan simpan di C ya, di drive C, tapi di drive yang lain, karena di C itu kan buat nyimpan program, nyimpan Windows ya. Di D misalnya, Indra, coba latihan gitu ya. Mau disebut array sini. Nah misalkan seperti ini. Klik, double klik ya. Nah, makanya kan disimpan di sini ya. Ini kita save. Nah kemudian kita jalankan program yang tadi. Ini program yang ini kita jalankan ya. Jadi ada variabel namanya tinggi. Tinggi itu tipe bilangannya integer, tapi dia array. Tuh. Ini gayanya pakai gaya itu ya. Nah, ada berapa isinya? Isinya ada katakanlah 99, kita acak aja ya. 100 berapa lah? 93 94 97 96 200 lah misalnya. Ada 5 isinya ya. Misalnya. Kemudian oh ini salah ya. Integer ya. Nah, kalau ada merah-merah itu berarti salah ya. Ini jangan lupa kita console reply-nya. Oke. Nah, ini kalau kita keluarkan nilainya, kita ingin lihat tinggi 0. Tinggi 0 berarti variabel tinggi elemen ke 0. Elemen ke 0 kan ini kan ya, 93. Ini elemen ke 0, elemen ke 1, elemen kedua, elemen ketiga, elemen keempat. Dimulai dari elemen ke 0. Kadang ada pemrograman lain seperti MATLAB itu dimulai dari elemen 1. Itu ada perbedaan ya. Tapi kalau C#, C++ itu mulai dari elemen 0. Ini kalau kita run programnya, nah maka akan berisi 93 karena elemen 0. Kalau elemen 3 misalnya, elemen 3 0, 1, 2, 3. Nah berarti 96 hasilnya kan ya, elemen 3. Nah kita lihat 96 kan ya. Ini mudah kan ya. Elemen 0, 93, elemen 1 berisi 94, elemen 2 berisi 97, elemen 3 berisi 96, elemen 4 berisi 200. Kita kan di sini elemen 3, ya kan? Nah, seperti itu ya. Ini bisa dipahami. Atau kalau misalnya bisa juga kalau tipe bilangannya tipe array jangan integer lah, misalkan string. Tinggi misalnya. Atau hari lah, nama-nama hari. Ini jangan tipe variabel jangan ada spasi ya, jangan lupa. Ini pun string juga. Nah, ini juga hari. Nah, hari ini kan karena string ya dia mesti pakai tanda petik ya. Diapit oleh petik 2. Senin ya. Selasa. Rabu. Kamis. Nah, misalnya ada 4 saja dulu lah. Maka kalau kita ketik elemen 2, ini kan berarti ini elemen 0-nya berisi Senin, elemen 1 berisi Selasa, elemen 2 berisi Rabu, ya kan? Nah, kalau kita run, maka yang keluar Rabu. Karena elemen kedua isinya Rabu. Bisa dipahami ya. Nah, kita juga bisa seperti ini, enaknya ya kalau pakai array itu. Ini misalnya kita tuliskan nih. Jumat.
1 B-nya kebanyakan. Minggu. Nah, kita program seperti ini. Kita pakai for. Masih ingat ya for ya? Integer i sama dengan 0, i kurang dari berapa tuh? Ada 7 hari kan? I plus plus. Oke. Nah, ini kita ganti i di sininya. Jadi i-nya 0. Berarti konsol WriteLine hari elemen ke 0 gitu. Berarti Senin. Senin lagi kan? 1. I-nya 1. Hari elemen ke 1 apa? Selasa. Naik lagi kan? 2. Elemen kedua apa? Rabu. Ini berapa I-nya sampai 6? Kan I kurang dari 7 kan, berarti sampai 6 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena awalnya 0, akhirnya 6. Kita jalankan. Seperti ini kan, Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu. Jadi bisa menghemat program kita kan. Kalau kita ngeprint ini semua kan panjang ya. Tapi kalau dengan ini, tinggal kita ganti elemennya saja. Elemennya seperti ini. Atau kalau kita mulai dari angka 3, berarti elemen ketiga 4, 5, 6. Berarti mulai dari 0, 1, 2, 3. Elemen ketiga, elemen keempat, elemen 5, 6. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya kan. Kita jalankan. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bisa dipahami ya. Karena nih I-nya mulainya dari angka 3 kan. 3 naik terus. Atau kalau mau dibalik urutannya dari angka 6, I lebih dari 0. Itu kan I min. Berarti I-nya 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti Minggu, Sabtu, Jumat, Kamis, Rabu, Selasa kita jalankan. Kan Minggu, Sabtu, Jumat, Kamis, Rabu, Selasa. Seninnya nggak masuk. Kenapa? Karena ini ya tidak ada. Karena I lebih besar dari 0. 0 kan berarti tidak termasuk ya. Hanya sampai 1. I-nya hanya sampai 1. 6 sampai 1. Elemen 1 kan Selasa. Kalau mau sampai 0 ya, kalau mau sampai Senin berarti lebih besar sama dengan 0. Maka ini bisa sampai Selasa. Sampai Senin. Senin ya. Karena ininya 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0 juga termasuk karena 0 lebih besar atau sama dengan dari 0 ya kan. Nah gitu ya. Pahami ya, string. Oke. Nah, array itu bisa juga 2 dimensi. Jadi kan 1 dimensi. 1 dimensi itu kan berarti ininya cuma 1 kan elemennya. Ini bisa kalau 2 dimensi berarti elemennya bisa baris dan kolom. 1 dimensi kan hanya 1 baris. Kalau 2 dimensi baris dan kolom. Contoh misalnya ini kita membuat integer tinggi, kemudian barisnya ada 4, kolomnya ada 3. Baris 0, kolom 0 berisi 11. Nah ini. Baris 0, kolom 1 berisi 12. Dan seterusnya sampai seterusnya. Nah kalau kita konsol WriteLine tinggi 1,2, baris 1, kolom 2, berarti di sini nih. Berarti isinya 16 kan. 16. Gitu ya. Dan cara inisialisasinya ini ada komanya di sini. Karena ini koma ini gitu kan, something koma something, baris koma kolom. 4,3. Bagaimana kalau 3 dimensi? Bisa juga 3 dimensi. Berarti ini ada 3 ininya nih. 1, 2, 3. Ini pun ada 2 komanya. Ini pun ada 2 juga komanya. Baris kolom satu lagi ya kedalaman gitu ya kalau kita bayangkan sebuah balok. 4 dimensi juga bisa juga ya. Silakan aja. Ini kalau contoh 3 dimensi nih. Komanya ada 2 kan. Ini juga komanya ada 2.
Kemudian ini kita isi. Nah, misalkan tinggi 2,0,1 berarti 2,0, berarti ini isinya 18. Oke ya. Nah, ini sebetulnya operasi array itu ada banyak, ada mengcopy array, ada misalkan kita punya array namanya marks. Kita pengen pindahkan marks ini menjadi skor. Itu tidak bisa sembarangan skor sama dengan marks, tapi harus ada ininya. Sehingga sekarang skor itu sama dengan marks. Dia skor ini sekarang merupakan array yang memiliki 5 elemen juga dengan isi yang sama dengan ini. Dipindahkan isinya gitu ya. Bukan dipindahkan sih, di copy ya. Marksnya masih punya nilai itu, sekarang skor juga memiliki nilai yang sama dengan marks. Ya. Oke, itu array. Kita masuk ke yang kedua, yaitu string. Nah, sebetulnya string itu merupakan array dari char, array dari karakter. Karakter itu kan ya huruf, angka ya, simbol-simbol itu kan semua karakter semua tuh yang kita sudah belajar di bab awal itu. Ada variabel berupa char ya, itu 2 byte. Kita menggunakan Unicode. Nah, jadi pada dasarnya string itu merupakan array dari char, array dari karakter. Oh, ini ada contoh coding yang membandingkan string ya. String kita sudah sering pakai nih. Nah, ini ada contoh program untuk membandingkan string. Di sini ada string 1, str1, isinya ini, this is test. Ini kan terdiri dari beberapa karakter nih. Karakter T, karakter H, karakter I, karakter S, karakter spasi, karakter I, karakter S, karakter spasi, karakter T, karakter T, karakter S, karakter T. 1, 2, 3, 4, 5, spasi dihitung juga ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini juga sama 12, tapi bedanya satu huruf aja yang beda. Nah, ini contoh, sebenarnya operasi string ada sangat banyak ya. Ini contoh saja bahwa string itu bisa di-compare, dibandingkan. Ini kan string.compare, string 1 dan string 2. Jika sama, jika 0 ininya perbandingannya, maka ketik ini. Jika beda, maka ketik ini. Maka hasilnya, ini bisa read line, bisa read key ya. Nah, ini akan menghasilkan this is text and this is text are not equal. Jadi ini sama dengan ini kan tidak sama kan, ada perbedaan yaitu S dan X. Maka dia tidak sama sehingga hasil perbandingannya tidak 0. Ya. Ini hanya contoh saja ya, sangat banyak operasi string. Nanti di tugas juga ada ya. Dan ada lagi contoh aplikasi string dalam string. Dia ada satu string yang panjang, kemudian ada string yang pendek. Dia ingin mencari apakah string yang panjang itu mengandung string yang pendek. Nah, apakah this is test mengandung test? Kalau kasat mata kelihatan ya, tapi kalau jumlah katanya ada ribuan kan mesti pakai coding ya. Maka perintahnya string itu dot contains test. Jadi jika str ini ya, ini kan test ini masukkan ke dalam str ya. Jika str ini mengandung test, maka display ini the sequence test was found. Nah, dalam kasus ini kan betul ya terdapat di dalam sini ya. Kata-kata tst ini terdapat di dalam string sini, maka keluarnya akan ini. If-nya true, maka masuk sini. Ada lagi mengambil substring. Jadi kan sudah dikatakan ya, string itu sebetulnya array dari char, array dari karakter. Nah, ini kita lihat di sini string ini kan ada berapa elemen nih, elemen arraynya nih.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Isinya ada 21 elemen. Elemennya ada 21 elemen. Tapi nama elemennya ini elemen kosong, huruf I besar. Elemen 1, huruf N kecil ya. Elemen 2, I kecil, dan seterusnya. Jadi kalau nama elemen dimulai dari 0, elemen 0, elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4, elemen 5, dan sampai elemen seterusnya. Nah, ini contoh program untuk mengambil substring. Di sini ya, dia mengambil substring dimulai dari elemen ke-7. Elemen ke-7 kita lihat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, huruf A. Jadi elemen ke-7 dan seterusnya itu diambil, sedangkan elemen ke-6 dari elemen ke-6 ke bawah itu ditinggalkan. Maka seperti ini hasilnya. Ini aslinya, ini kelas pemrograman tulisannya ya. Nah, ini substringnya dimulai dari elemen ke-7 dari huruf A. Ya kan? AS spasi pemrograman. Bisa dipahami ya? Jadi mengambil substring yang dimulai dari elemen ke-7. Elemen 7 dihitung dari paling kiri, elemen ke-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huruf A. Maka dari A ke sana di display ini ya. Tapi kalau elemen 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 itu tidak ditampilkan dalam coding ini. Saya pahami ya. Nah, ada juga menyalin string, perintahnya string copy, mengurai string, split, mencari string, ini perintahnya mengganti string, replace, menghapus string, remove. Sangat banyak lah untuk operasi string. Ya bisa dicari di Google ya, tergantung keperluan kita. Oke, string sudah selesai. Saya pahami. Nah, kemudian yang terakhir kita bahas ini sedikit tapi memang bikin pusing ya. Agak complicated, agak abstrak ya. Pointer. Nah, kita masih ingat di pelajaran tentang variabel bahwa jika X sama dengan 5, maka X itu sebetulnya itu alamat kan ya. Alamat X itu berisi nilai 5. Kan begitu ya, pointer. Nah, dalam pelajaran pointer ini kita bisa menampilkan alamat tersebut. Yang tadinya alamat kita tidak tahu, sekarang kita jadi tahu. Nah, jadi pointer itu variabel yang berisi alamat sebetulnya. Ini cara deklarasinya ya. Nanti akan ketemu tanda bintang dan tanda dan. Ada bintang, ada dan. Nah, ini perlu diingat-ingat aja dulu ya. Kalau bintang itu berarti nilai dari alamat, kalau dan itu berarti alamat dari. Contoh misalnya bintang X berarti nilai dari alamat X. Kalau dan X berarti alamat dari X. Agak pusing ya. Nanti kita contohkan dulu ya. Mana tadi programnya? Ini programnya ya. Kita hapus dulu. Nah, ada dua hal yang perlu di set dalam pointer. Jadi seperti ini. Dalam C dan C++ itu pointer sangat dipakai ya. Tapi kalau dalam C# itu sangat dianjurkan tidak dipakai. Lalu pertanyaannya, kenapa sih kok tidak dipakai tetapi diberikan materi tentang pointer? Nah, jadi jawabannya memang di mata kuliah ini kan mempelajari C# ya. Memang di C# itu tidak dianjurkan memakai pointer. Tapi kan nanti kalian tidak hanya belajar C# kan. Untuk microcontroller nanti kan belajar pakai C. Nah, ini harus mengetahui, bahkan wajib ya. Dalam bahasa pemrograman microcontroller itu wajib mengetahui tentang konsep pointer. Makanya kita bahas di sini, kita pelajari. Nah, untuk itu ada dua hal yang
kita perlu setting dalam C# ini sebelum menjalankan pointer. Apa saja itu? Nah, ini kita akan lihat ya. Dua hal yang tadi. Oke, kita mulai dengan inisialisasi pointer. Misalnya integer, ini ada bintangnya ya, bisa begini. Bisa juga bintangnya di situ. Sama saja ya. Nah, kemudian kita bikin satu variabel lagi. Ya. Satu bilang PTR itu kita koneksikan ke X. Masih ingat ya? Dan X itu apa? Aneh ya. Alamat dari X. Nah, ini. Jadi ada satu variabel kita sebut PTR lah. Ini untuk menampung berapa sih alamat dari X. Kan kalau bintang kan nilai dari alamat X ya. Kalau dan itu kan berarti alamat dari X. Oke ya. Kalau kita running, kita nggak bisa di running. Kenapa? Karena ada ya dua hal tadi ya. Dua hal tadi. Ini kasih nilai dulu ya, misalkan nilai X 10 lah. Caranya tidak bisa. Nah, ini ada dua hal. Yang pertama, kita harus ubah di sini project properties kemudian build. Ini kita harus klik dulu allow unsafe code. Jadi ketika kita menjalankan array, kita menjalankan pointer, ini dianggap tidak safe codingnya dalam C# ya. Nah, kita harus klik dulu, klik untuk memperbolehkan unsafe code ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jadikan ini tambahkan unsafe. Nah, gitu ya. Tambahkan unsafe. Oke. Itu ya. Oke. Oh, ini terbalik ini. Ini yang X variabel biasa, pointer yang ini ya. Jadi ini X seperti biasa ya, tidak ada bedanya. Kemudian integer ini ada bintangnya, asterisk. Pointer itu alamat dari X. Simpan di sini. Jadi PTR ini variabel pointer yang digunakan untuk menyimpan alamat dari X. Oke, sampai sini ya. Kemudian console write line ya. Line. Ini nilai, ini X ya. Nilai X sama dengan X ya. Oke. Kemudian copy alamat dari X sama dengan. Nah, alamat dari X-nya itu pointer tadi ya, tadi PTR. Tapi ini karena pointer ini dia harus integer ya. Ini kalau kita
masukkan PTR saja ini ada masalah. Jadi ada masalah seperti itu sehingga kita harus memasukkan ini ya, integer. Kita paksa jadi integer dia. Kita jalankan. Hasilnya nilai dari X adalah 10, alamat dari X adalah 14. Nah, ini kita nggak tahu alamat berapa ya. Dan kalau kita perhatikan di sini ujungnya kan 008 ya, 008. Ini kita close, kita running lagi. Berubah lagi kan 840. Jadi dia acak. Memang ketika kita menjalankan program, variabel tersebut kan dimasukkan ke dalam memorinya itu acak, terserah dia, terserah si Sharp. Tergantung yang kosong yang mana. Jadi kalau kita running lagi nih 840, kita running lagi, ini berubah lagi nilainya 104 kan berbeda lagi. Jadi nilai jadi X itu alamatnya di alamat ini 146.206104. Nilai dari X itu 10 nilainya. Alamatnya di alamat ini. Nilai dari alamat ini adalah 10. Ini fungsi dari pointer ya, yaitu menunjukkan alamat dari memori. Nah, bisa dipahami ya. Jadi ada dua ya syaratnya, yaitu di checklist dulu allow unsafe code ya di project properties. Nah, kemudian yang kedua tambahkan unsafe di sini. Unsafe untuk menjalankan pointer. Itu bisa dipahami ya. Nah, berikutnya sudah habis sih materinya ini. Kita ambil contoh lagi deh. Contoh yang array ya. Array itu, ini kalau kita kembalikan ke array, itu kan ada alamat-alamatnya nih ya. Ada elemen-elemennya. Nah, array ini ketika kita membuat variabel array, maka si Sharp akan membuat alamat dari variabel-variabel ini itu bertetangga. Contoh misalnya kalau ini integer kan berarti ada berapa byte tuh? Integer kan ada 4 byte ya. Kalau tinggi 0 disimpan di alamat 10.000 misalnya, alamat 10.000, maka tinggi 1 di alamat tambah 4, 10.000 4. Tinggi 2 10.000 8. Tinggi 3 10.000 12. Tinggi 4 10.000 16. Jadi kelipatan 4 terus. Kalau di sininya byte kan itu 1 byte ya lebarnya, berarti ya 10.000, 10.001, 10.002, 10.003, 10.004, tergantung dari tipe bilangan ini ya. Ini kita ambil mana tadi? Nah, kita ambil contoh aja dulu ya. Contoh, kita ketikkan contoh program. Ini misalnya integer ya. Maaf. Integer. Katakanlah X saja ya. Oke. Nah, untuk tipe pointer yang tipe array ini kita harus masukkan ke dalam namanya fixed context ya. Nanti silakan dipelajari fixed
konteks namanya, fixed konteks. Memang agak complicated kalau di si satunya karena memang dia harus pastikan codingnya aman sehingga dia menambahkan hal yang tadi ya, ditambah ini unsafe lah segala macam. Nah jadi operasi pointernya tadi di dalam blok ini, dalam fixed context ini ya. Fixed context namanya. Oke. Kita integer x, kemudian dia x ini array 10 ya. Kemudian untuk ini tutup dulu ya. Sekarang. Kita bikin for loop 10 kali ya. 0, 1, 2 sampai 9 berarti 10 kali kan. Ini kita jadi gini. Jadi kita ingin mengisi x itu dengan angka 0, 1 sampai 9 ya. Jadi x0 sama dengan 0, x1 sama dengan 1, x2 sama dengan, ini menggunakan kita, jadi nama elemen itu sama dengan isinya. Untuk memudahkan kita aja ya. Oke, ini kita run. Kita jalan kan. Ini belum ada apa-apa ya. Jadi sekarang x0 berisi 0, 1 berisi 1 dan seterusnya. Ini kalau kita tulis console write line x0 x1. Ini kita run ya. Wah, masih error ya. Ini sepertinya di luar, karena di luar dari fix ya, fix context. Masukkan sini. Ini kita lihat x1 berisi 1 ya. Ini hati-hati ya, ini kalau kita taruh di luar sini, luar dari fix konteks ini ya nanti tidak bisa dijalankan, x-nya tidak dikenal lagi ya. Maka kita harus ada di dalam fix konteks ini. Di x0 ini isinya pasti 0 ya, x0 kan isinya 0 lagi. Nah, soalnya isinya 0. Kita tulis nilai dari x0 adalah ini x0 ini ya. Kita jalankan. Nilai dari x0 adalah 0. Nilai dari x1 kemudian kita 4 kali saja. Nilai dari x2 ini 3, ini 2, ini 3. Oke, nilai dari x0 0, nilai dari x1 1, nilai x2 2, nilai x3 3. Ini kan sesuai dengan ini ya, nilai dari xi sama dengan i. Oke ya, nilainya. Sekarang kita pengen lihat alamatnya. Ini alamatnya kan acak dia. Kita tambah. Ini titik dulu, titik spasi alamat dari x0 adalah, nah ini kita lihat alamatnya berarti integer x ini ya. Alamatnya pakai kurung integer ya. Kemudian alamat dari
X1 kita tambahin juga nih. Copy, paste, paste, paste. Nanti 1, 2, 3. Ini alamatnya X. Nah, alamat X ini merujuk kepada X di elemen ke 0. Nah, ini sebetulnya dia merujuk ke sini. X 0. Nah, alamat X1 kan di elemen 1, berarti alamat X ditambah 1 kan di elemen ke 1. Terus ini berarti elemen kedua alamat. Yang 3. Nah, ini kalau kita jalankan. Nah, perhatikan ya. Ini dari X0 adalah 0, alamat dari X0 adalah 856011612. Ini perhatikan angka belakangnya saja ya. Alamatnya di alamat 12. Sedangkan elemen ke-1 alamatnya di 16, padahal kita tambah 1 kan tadi. Karena ini memang bukan tambah 1 alamat, berarti tambah elemen yang berikutnya. Elemen 0, elemen 1, elemen 2, elemen 3. Nah, di sini kenapa dia lompatnya 4? Karena tipe integer itu 4 byte. Lompatnya kan 4 ya. Ini angka pertamanya 12. Ini kalau kita running lagi beda lagi dia. Angka pertama tuh selalu random ya. Nah, sekarang angkanya tadi 12, sekarang 60 kan. Tapi tetap 60 tambah 4, 4, tambah 4, tambah 4, terusnya. Ini selalu tambah 4. Nanti alamat X4 itu ya tinggal tambah 4, 76 berarti belakangnya. Karena ini kan integer. Ya. Nah, kemudian kalau kita pakai byte ya, byte. Integer itu 4 byte, dia integer 32 kan. Dia 4 byte. Nah, kalau tipe bilangannya byte, kalau byte itu kan dia tipe bilangannya perlukan 1 byte saja kan. Ya. Kita jalankan. Angka yang di atasnya kan alamat 64. Ini berurutan nih 64, 65, 66, 67. Kenapa perbedaan cuma 1? Karena dia 1 byte saja. Di pelajaran variabel ya, ingat ya. Yang tabel itu tipe bilangan byte itu kan hanya 1 byte. Jadi 64, 65, 66, 67. Gitu ya. Dan seterusnya ya. Nah, jadi array ini berisi alamat ya. Pointer ini berisi alamat dari variabel, alamatnya, bukan nilainya, tapi alamatnya. Nah, kemudian array itu adalah tipe bilangan yang sejenis yang disimpan secara berurutan dalam memori. Dari elemen ke 0 alamatnya sekian, elemen ke 1 alamatnya tetangganya, elemen kedua alamatnya tetangganya lagi. Jadi disimpan dalam alamat yang berurutan. Nah, kalau string itu adalah array dari tipe bilangan char. Jadi charnya ada banyak bergabung menjadi string. Dia array juga sebetulnya. Kalau kita punya tipe bilangan string seperti ini ya, ini kelas pemrograman. Maka huruf I besar ini disimpan di alamat tertentu, huruf N ini disimpan di tetangganya, huruf I disimpan di tetangganya lagi, dan saling bertetangga semua. Tidak acak-acak ya. Yang huruf pertamanya mungkin acak ya, yang elemen nolnya nih acak. Kayak kita kan tahu cara kerja mana memori yang kosong, mana memori yang sedang isi. Itu yang ngatur C sharpnya, disimpan di alamat sekian. Makanya kalau kita off-kan program, kita running lagi, beda lagi nanti hasilnya.
Tapi kalau tetangganya ya berarti kan ditambah 1. Ini tambah 1, ini tambah 1, tambah 1. Bisa dipahami ya? Jadi tadi kita sudah belajar array ya kan, dan hubungan dengan string, habis string pointer. Nah ini sudah selesai berarti pembahasannya. Karena sudah selesai maka tugas seperti biasa. Yang pertama, apa perbedaan array dengan variabel biasa? Nah tadi sudah dibahas tuh. Nah string pada dasarnya merupakan tit dari char ya. Nah titnya itu apa? Tit. Nah, dari char. Ini isi aja satu kata. Kenapa perbedaan antara ini nih bintang X dan X ya. Nah ini setelah selesai nanti seperti biasa tulis tangan, nama, name, kode, ada tanggal juga sebenarnya harusnya. Kemudian diupload ke learning, perhatikan tanggal deadline. Terima kasih ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.